Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kita baca doa syukur. Saya sekali, kakak, adek, ponakan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi durriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat untuk kita dan kedua orang tua kita, dan semoga kita bisa istiqomah dalam amal soleh yang terwarisi kepada anak cucu keturunan kita sampai yaumal hisab, amin. Dan semoga kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, amin. Sebelum tahlil, mumpung bertemu dengan keluarga, gak ada salahnya 15 menit untuk menyampaikan tausiah masih berkaitan dengan kematian. Kali ini tentang bekal untuk kita semua nanti, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau kapan, wallahu a'lam. Tapi yang jelas kita akan berada di alam kubur. Nah, ada 4 bekal insya Allah yang akan menyelamatkan saat kita berada di alam kubur. 1, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rajin-rajinlah membaca surah Al-Muluk. Ya, kemudian yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Kemudian yang keempat, perbanyak doa. Jadi dengan 4 ini insya Allah akan menjadi bekal untuk kita berada di alam kubur. Ini pasti dalil nyata wafatnya almarhumah Ajeng Pramesti yang kita tidak duga sebelumnya. Walaupun tanda dari itu sudah ada, sakit ya, tapi tidak sedikit orang yang sakit juga meninggal. Bahkan info dari alumni itu ada anaknya yang mau silaturahim ke orang tua di Jawa, sampai Jawa malah meninggal gitu ya. Ada juga orang yang lagi olahraga, ada juga orang yang lagi ngaji. Bahkan sempat di Madinah ini orang lagi sujud di Raudhah. Waduh, itu mulia ya. Walaupun kita tidak di situ, yang penting dalam waktu yang baik, bulan baik, di tempat yang baik, amal yang baik. Mau hari apa juga nggak apa-apa. Emang ada keterangan hari Jumat bagus ya. Sebetulnya hari apa juga tidak ada masalah. Yang penting meninggalnya dalam keadaan iman dan Islam. Oleh karena itu, bekal yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak bisa kita lupakan bagi kita sebagai muslim, agar kita terhindar daripada siksa kubur, adalah kembali untuk mentajdid, memperbaharui memperbaharui, menguatkan iman kita. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kalian itu dengan la ilaha illallah. Inilah nasihat para ulama
Sehingga kita orang awam ada di seolah-olah dipaksa. Tahlil itu seolah-olah dipaksa. Kalau nggak ada gini kita nggak la ilaha illallah. Jangankan ini, si Abah aja yang ustadz kata orang, ya kalau nggak ada tahlil nggak la ilaha illallah gitu. Jadi begitulah kreativitas para ulama dahulu mengajak orang awam supaya mau mengucapkan tahlil. Jadi dengan tahlil jangan alergi ingat 7 hari, ingat bukan. Tahlil itu adalah menegaskan, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Nah, makanya banyaklah ajaran di Islam, ada thariqah, ada tasawuf ya. Itu salah satu ilmu untuk mengajar, mengasah kepada kita agar kita ini mau zikir, mau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu la ilaha illallah, apa itu tasbih, apa itu takbir, apa itu baca Al-Quran dan lainnya. Nah, oleh karenanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah akan menjadikan bekal untuk selamatnya kita di alam kubur. Ada hadis deh Bayu, panjang banget hadis, orang yang paling akhir keluar dari api neraka. Ada. Ya, jadi semua orang beriman tuh semuanya akan di surga. Asal iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang paling akhir keluar dari neraka ini, kemudian dia masuk ke surga. Dalam hadis Nabi, siapapun orang yang punya iman sekecil apapun tidaklah akan mengabadikan di dalam api neraka. Jadi inilah kuncinya iman. Jadi lebih ke sononya menyelamatkan dari api neraka, untuk kesininya menyelamatkan dari alam siksa kubur, ketika sakaratul maut terhindar dari su'ul khotimah. Makanya penting beriman kepada Allah. Sekarang ini banyak hal yang menyebabkan musyrik. Kalau dulu musyrik itu jarah ke kuburan, minta-minta, salah caranya musyrik. Ada keris supaya rumah nggak kebakar, meyakini keris sehingga rumah nggak kebakar, musyrik. Sekarang ini musyrik tidak dalam bentuk seperti itu lagi. Dalam teknologi, ya kadang-kadang dalam kecanggihan yang sekarang ini bisa menyebabkan orang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tersihir orang dengan apa itu namanya Om yang lagi tren sekarang, yang rumah tangga itu sinetron. Ikatan cinta. Bagaimana orang merasa iba sama Andin, kasihan Andin, disakiti, didolimi, disangka membunuh gitu ya. Sampai ibu-ibu majlis taklim sengaja disoting sama itu, sama presenter teman-teman kita yang umroh itu ya. Nah, jadi seperti itu. Ibanya itu seperti itu, luar biasa ya. Tapi ketika ada peringatan Allah, kematian gitu ya, atau musibah, tidak seperti gaungnya itu. Oleh karenanya bukan itu salah maksudnya, sah-sah aja. Tetapi yang terpenting buat kita, bagaimana kita ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul mengingat Allah, seperti gandrungnya kita sama artis, gandrungnya kita sama yang kita cintai menjadi buah bibir kalau punya barang yang mewah tuh. Wow, tetapi kalau sama iman gak menjadi buah bibir. Bukan tidak boleh, ya boleh, tetapi jangan sampai melemahkan pergaulan pun sekarang bisa melemahkan iman. Ya banyak sekali anak tokoh, anak ulama juga yang kena zaman sekarang ini. Banyak. Kenapa? Karena pergaulan. Berarti pergaulan pun harus dijaga. Ya jangan sampai yang melemahkan iman. Banyak sekali. Sehingga dalam kitab Sulamut Taufik itu yang menyebabkan orang keluar dari Islam itu ada 3. 1 karena murtad ucapan, 2 karena murtad perbuatan, yang ketiga karena murtad keyakinan. Murtad ucapan nyebut sesama muslim si goblok, si Yahudi, si anjing, si babi, itu sebetulnya sudah keluar dari Islam. Perbedaan politik menyebabkan orang saling menghina, padahal dalam kacamata kitab salafiyah dulu sudah keluar dari Islam. Ketika nyebut Yahudi, si Nasrani, si komunis, itu sudah keluar Islam. Nah, orang kan sudah nggak nyadar sekarang dengan yang gini.
Ya banyak sekali yang menyebabkan murtad dari sisi ucapan, bahkan sama adik kakak, sama saudara, babi lu, goblok lu. Nah, itu hal-hal yang tidak boleh dikeluarkan sehebat apapun marah kita. Ketika kita berantem sama saudara, jangan keluar kata-kata kotor. Kenapa? Khawatir keluar dari Islam. Bahaya. Sekarang di grup-grup WA aja kalau tidak nahan emosi ya aja manas-manasin kadang-kadang di grup WA itu. Iya. Nah, oleh karena itu kita keluarga Al-Mahmudiyah, makanya kesempatan mengerahmat juga baru on lagi, kalau bahasa on ya on. Mumpung ketemu. Jadi mari kita perbaharui iman kita. Kemudian ada murtad perbuatan, yakni sujud kepada selain Allah. Ada murtad keyakinan, meyakini ada Tuhan selain Allah. Itulah yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Ada beberapa riwayat yang menyampaikan hal ini, yang insya Allah akan menjadi penyelamat di alam kubur. Riwayat yang menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman akan dilapangkan kuburannya seluas pandangan mata. Berarti beriman dan bertauhid kepada Allah dan beramal soleh memasuki sumber pertama penyelamat. Jadi di bagas yang utama sumber yang menyelamatkan kita di alam kubur itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata tadi, orang yang beriman sekecil apapun itu iman tidaklah akan abadi di neraka asal ada iman. Itu satu. Yang kedua, ini ayo mengerahmat juga masih malas-malas nih, rajin membaca surah Al-Muluk. Hadisnya sahih, tidak ada perdebatan di kalangan para ulama. Beberapa riwayat yang menunjukkan keutamaan surah Al-Muluk. Misalnya riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa surah Al-Muluk dapat menolong pembacanya dari api neraka. Dalam riwayat Imam An-Nasai disebutkan bahwa orang yang membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku dan seterusnya setiap malam akan terhalangi dari azab kubur. Rasulullah SAW bersabda, suratu tabarak hiyal ma'ani'ah min adabil qabri. Artinya apa? Surah Tabarok itu menjadi pencegah dari siksa kubur. Ya dari ria. Dari ria. Ginda itu mah ya. Salah lihat saya. Ya mengerahmat iya, ke mengerahmat juga. Siapa di antara keluarga Al-Muhammadiyah yang bisa rutin seminggu sekali atau sebulan sekali atau syukur-syukur tiap hari atau ya sebisa kita mengamalkan surah Al-Muluk yang awalnya tuh Om Indra Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh nggak dicicil Caheri? Boleh. Saya mah mungkin tidak bisalah satu surah tamat. Hari ini 10 ayat boleh. Besok 5 ayat Teh Dinda boleh. Sampai 1 bulan doh khotamnya ya. Misalnya satu surah Tabarok itu 1 bulan baru khotam, nggak apa-apa. Boleh. Ya, artinya dicicil. Kemudian yang ketiga mengamalkan isi Al-Quran. Ini sudah jelas. Kita tidak bisa memahami Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Semuanya itu adalah dari penafsiran-penafsiran para ulama. Oleh karena itu, untuk keluarga Al-Mahmudiyah, kalaulah ada perbedaan karena penafsiran dari dalil-dalil agama, jangan menjadi perdebatan dan jangan menjadi permusuhan. Ini tahlil nih nggak ada dari hadisnya, jangan diperdebatkan. Yang suka hayu, yang nggak apa-apa. Yang salah tuh yang berantem. Karena pada intinya semua kita juga berdoa Caheri. Ya semua juga kita mendoakan almarhum. Jadi yang gitu-gitu nggak usah lagi menjadi bahan pembicaraan untuk zaman sekarang. Yang penting bagaimana kita mengamalkan Al-Quran itu. Yang pokoknya adalah kita bersatu, kita ukhuwah, kita bersaudara, kita saling menyayangi, kita saling bantu, ya. Alhamdulillah kita punya adik, alhamdulillah. Alhamdulillah enggak? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah punya Cak ini, alhamdulillah. Punya Abah syukur si Ustad, alhamdulillah. Punya De Bagas di catering, di mana di makanan, alhamdulillah. Punya Teh Ginda di kehakiman, alhamdulillah. Punya Adit di kehakiman, alhamdulillah. Punya Uati jago masak, alhamdulillah. Punya Caheri yang jago bikin kue,
Alhamdulillah, semua disatukan, semua bersatu. Maka yang sulit itu akan menjadi mudah. Ketika kita sulit itu akan terasa mudah. Ceheni gak punya pagar, tenang, ada Adedi. Gitu. Mang Rahmat mau nyunatan, gak ada kue. Ei yang bikin. Bagaimana cateringnya? Ati pontang panting. Waktu itu kan begitu. Ini kalau kita saling, yang Ustadz, hayo di keluarga mentong hayang dibayar. Jangan sekali-kali nerima bayaran di keluarga. Jangan. Di jamaah juga jangan. Kenapa? Ini pengabdian dan meneruskan dari orang tua. Kesolehan dari orang tua. Mang Rahmat juga punya kewajiban. Cuma kemarin tuh, ya gara-gara umroh lah. Ngajar di Trisakti juga berhenti teh. Keren dosen Trisakti Fakultas Hukum. Keren kan? Keren. Orang masuknya susah. Udah masuk keluar. Gara-gara bapak tuh mau ngajar apa mau umroh? Umroh. Karena umroh langsung dolar bayarannya kan. Udah tertarik kemana dolar? Sekarang umroh mati. Ya itulah kehidupan. Ya hidup itu ya begitu. Kadang di atas, kadang di bawah. Jadi bener jadi kata Wa Abidin yang dari Godog itu, yang umur 100 tahun. Ujang senang keman jelamatan nu di luhur dihanap, nu dihanap di luhur. Mestono ngerti tuh. Naon? Apa yo? Oh iya, kadang yang satu saat yang orang di atas bakal hidup tuh kayak roda. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanji'ul mulka mimman tasya. Artinya Allah itu yang kuasa mengangkat seseorang jadi raja atau menurunkan atau mengangkat, memuliakan, menghinakan. Maka presiden dibatasi 2 tahun, bukti enggak ada yang abadi manusia. RT apalagi ya. Nah itu. Jadi enggak ada yang abadi. Oleh karena itu mari kita mengamalkan nilai-nilai. Yang terakhir, rajin depras doa. Mama Ayu itu saya lihat di status WA. Waalaikumsalam dek, ade ucapin salam ya. Saya nangis. Sampai segitunya Ceheri. Ingat Ajeng, padahal itu Ajeng tuh udah nggak bisa kesini lagi Ce. Karena perasaan terbawa hanyut. Sehingga perasaan Ajeng itu ada. Sehingga kadang-kadang ya ada yang ucapin salam. Iya. Tapi mungkin iya juga. Wallahualam Mang Rahmat nggak hafal ilmu gituan ya. Tetapi yang jelas tidaklah mungkinlah seorang ibu lupa sama anak. Betul gak Ceheri ya? Ya gak mungkin seorang ibu lupa sama anak. Sehingga sampai hari 7 teteng yang dek mama mau ke yatim dulu ya, diajak ngomong. Padahal Ajeng udah di kuburan mau ke yatim. Mama besok mau ke anak yatim. Mang Rahmat lihat nangis lagi. Ini cuy sampai begini-begini amat. Karena bukan amat gitu maksudnya. Begitu sayangnya sama Ajeng. Ya, luar biasa. Ya itulah satu kondisional dalam ketika kita ditinggal orang yang kita cintai. Oleh karenanya solusinya Ceheri apa? Doa. Ya, kalau sayang sama orang yang sudah tiada, karena secara bentuk fisik sudah tidak bisa lagi, maka satu-satunya amal yang bisa kita lakukan untuk orang yang sudah tiada adalah dengan doa. Nanti doanya di-share di grup ya, lupa tadi nggak nge-share. Ini ada doanya nanti di-share. Allahumma inni a'udzu bika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Sudah pada hafal ya? Belum. Ini sunnah dibaca di tahiyat akhir sebelum salam. Boleh. Ulama menganjurkan sebelum assalamualaikum, baik sholat sunnah baik sholat fardu, setelah fil alamina innaka hamidum majid, baca ini, insya Allah akan diselamatkan dari siksa kubur. Insya Allah itu bentuk kasih sayang dari kita kepada yang sudah wafat. Sehingga mungkin dengan rahmat Allah, maksudnya mudah-mudahan dengan rahmat Allah, seandainya ada dalam rahmat Allah abadi sampai ke surga. Seandainya ada dalam siksa Allah, semoga Allah meringankan. Ya mudah-mudahan juga membebaskan. Itulah berkah dari doa itu, insya Allah. Maka 4 hal ini insya Allah bekal untuk keluarga Al-Mahmudiyah. Ayo kita beriman kepada Allah. Mari kita baca surah Al-Muluk. Mau dituntut 1 bulan selesai atau mungkin 1 tahun selesai. Yang penting baca. Ya jangan sampai nggak pernah baca surah Al-Muluk. Jangan sampai nggak pernah baca surah Al-Muluk. Kenapa? Karena nggak pakai biaya, nggak pakai modal. Kalau mau beli apa itu martabak 65.000, telur 4, 5.
Ini yang menyelamatkan dari siksa kubur. Gak usah telur bebek 5 dengan baca Quran. Gratis dari Allah. Selamat dari siksa kubur. Luar biasa. Nah, itu saking semangatnya Mang Rahmat ngajak kepada keluarga untuk mengamalkan surah Al-Muluk. Kemudian mengamalkan nilai Al-Quran. Yang keempat, rajin-rajinlah membaca doa. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.